Salam Bapak, Ibu, teman-teman semua, dan yang saya hormati Pak Fahono, Kepala Dusun Cungkup, Ibu-ibu kader, dan para pemilik UMKM di Dusun Cungkup. Selamat datang di video KKN UGM Unit Kasihan B. Perkenalkan, saya Abid Mailangke. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemaparan tentang pengenalan akun sosial media untuk kepentingan bisnis. Pada umumnya, semua jenis media sosial dapat digunakan untuk berbisnis, seperti contohnya WhatsApp, Line Ad atau Official Line, Instagram, hingga Facebook Marketplace, dan lain sebagainya. Tentu saja penggunaan sosial media ini tergantung dari pemilik usaha, penggunaannya bagaimana, dan sasaran atau konsumen yang ditargetkan oleh pemilik usaha tersebut. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan aplikasi sosial media yang khusus dibuat untuk berbisnis, yaitu WhatsApp Business. Mengapa WhatsApp Business? Karena setelah melakukan observasi di Dusun Cungkup, kami mengamati bahwa mayoritas warga, ibu-ibu kader, pemilik UMKM, menggunakan WhatsApp sebagai sarana komunikasi. Hal ini juga diperkuat oleh adanya survei yang diadakan oleh WR Sosial pada awal tahun 2020 yang mengatakan bahwa WhatsApp menempati peringkat kedua setelah YouTube sebagai aplikasi yang sering diakses atau digunakan oleh warga Indonesia dengan rentang usia 16-64 tahun. Oleh karena kepopuleran penggunaan WhatsApp, kami memilih untuk memperkenalkan WhatsApp Business. Apa itu WhatsApp Business? Sejatinya WhatsApp Business memiliki tampilan dan fungsi sama seperti WhatsApp biasa. Namun yang membuat WhatsApp Business spesial adanya tambahan fitur-fitur bisnis yang dibuat untuk bisnis, dan tentu saja fitur-fitur ini dapat mempermudah kegiatan-kegiatan bisnis. Apa saja fitur-fitur dari WhatsApp Business? Yang pertama, fitur profil bisnis, di mana pemilik usaha dapat membuat profil lengkap dari bisnis yang dijalankannya, yang berisi dari nama, alamat, jenis usaha, jam buka kerja, jam buka toko, dan lain sebagainya. Yang kedua, fitur katalog, di mana pemilik usaha dapat membuat katalog digital, yang mana katalog tersebut dapat dikirimkan ke konsumen melalui WhatsApp Business. Katalog tersebut dapat berisi nama barang, foto barang, harga, hingga deskripsi lengkapnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fitur pesan di luar jam kerja, di mana ketika konsumen menghubungi pemilik usaha di luar jam kerja ataupun tidak sedang online, maka WhatsApp Business akan memberikan pesan otomatis yang akan dikirimkan ke konsumen. Yang keempat adalah pesan salam, di mana WhatsApp Business akan memberikan pesan otomatis kepada konsumen yang baru saja mengkontak pemilik usaha atau tidak berhubungan dengan pemilik usaha setelah 14 hari. Yang kelima, fitur balas cepat, di mana pemilik usaha dapat menyimpan pesan-pesan yang akan sering digunakan, seperti contohnya pesan terima kasih atau pesan yang berisi daftar lengkap barang-barang atau jasa yang dijual. Yang keenam, fitur label pesan, di mana pemilik usaha dapat melabeli pesan-pesan atau orang-orang dan memberikan keterangan terhadap label tersebut. Yang ketujuh, yaitu fitur tautan pendek, di mana WhatsApp Business akan memberikan tautan pendek, link, alamat, yang nantinya ketika konsumen mengklik link tersebut, maka konsumen akan langsung dibawa ke WhatsApp untuk menghubungi pemilik usaha. Jadi konsumen tidak perlu repot-repot menyimpan dulu nomor dari pemilik usaha baru ngecek di WhatsApp, tapi langsung akan dibawa ke profil dari pemilik usaha. Tadi merupakan penjelasan singkat tentang fitur-fitur dari WhatsApp Business. Selanjutnya, kita akan menuju ke proses instalisasi WhatsApp Business ke Android atau smartphone, sekaligus mempraktekkan dan mencoba fitur-fitur tersebut. Jadi langkah pertama adalah mendownload aplikasi WhatsApp Business di Google Store atau Play Store. Kita langsung buka Play Store, di bagian aplikasi dan penelusuran. Telusuri aplikasi, kita ketik WhatsApp Business. Ini lalu menuju ke WhatsApp Business, install, dan tunggu hingga proses download dan instalisasi selesai. Ya, aplikasinya sudah di-download dan kita sudah bisa langsung membuka WhatsApp Business-nya.
Jadi perbedaannya bisa dilihat kalau WhatsApp Business mempunyai logo huruf B. Sini. Ya, ini dari tampilan awalnya. WhatsApp Business cara yang sederhana, aman, dan reliable bagi bisnis untuk terhubung dengan pelanggan mereka. Di sini ada sebuah ketentuan layanan. Jadi kita langsung saja tekan selanjutnya dan lanjutkan. Ya, di sini ada dua pilihan, ibu-ibu dan bapak-bapak. Apakah kita akan menggunakan nomor WhatsApp kita sebelumnya atau menggunakan nomor lain? Jadi nanti saat ibu-ibu sudah mempunyai WhatsApp sebelumnya, file-file dan kontak semuanya akan dimigrasikan atau dipindahkan ke WhatsApp Business. Jadi semua filenya tidak hilang, hanya dipindahkan. Gunakan nomor ini tandanya kita mau menggunakan nomor WhatsApp kita yang sebelumnya, sedangkan gunakan nomor lain bisa untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya dua SIM card yang ingin menggunakan WhatsApp biasa dan juga WhatsApp bisnis sekaligus. Pada kesempatan kali ini saya ingin menggunakan nomor WhatsApp saya yang sebelumnya untuk dijadikan di WhatsApp bisnis. Nah, ini ada keterangan untuk memindahkan riwayat chat, media, dan informasi kontak. Izinkan WhatsApp bisnis untuk mengakses kontak, foto, media, dan file di perangkat Anda. Jadi ini pemindahannya ibu-ibu dan bapak-bapak. Kita klik lanjutkan saja. Ini perizinan di Android-nya. Izinkan dan menghubungkan. Nah, di sini ada keterangan transfer sedang berlangsung. Ini mungkin membutuhkan waktu beberapa saat. Tetap berada di layar ini hingga fungsi transfer selesai. Jadi yang seperti yang saya katakan, WhatsApp saya, semua media dan riwayatnya akan dipindahkan ke WhatsApp Business. Kita sedang menunggu proses pentransferan atau pemindahan migrasi ya media-medianya. Ya, kita sudah di sebuah tampilan buat profil bisnis Anda. Jadi seperti WhatsApp pada umumnya yang membuat profil ini, kita akan langsung dibawa oleh WhatsApp Business untuk membuat profil bisnis kita. Nah, untuk sekaligus prakteknya, pada kesempatan kali ini saya mau membuat sebuah bisnis toko yang menjual barang-barang bekas saya selama ada di kuliahan yang dengan nama Lito Store atau Toko Lito. Nah, ini kita langsung klik saja namanya. Nah, sebelumnya saya kan punya WhatsApp menggunakan nama Pet Malangke. Saya ingin menggantinya dengan Lito Store. Nah, untuk fotonya saya sudah menyiapkan foto dari toko saya di galeri. Ya, selesai. Nah, ini ada kategori. Maksudnya kategori ini adalah tokonya jenis apa gitu. Karena ini toko selama saya di kos, saya mau pilih pendidikan juga dan pendidikan atau pilih toko barang bekas. Coba sekon. Nah, ini ada tulisan toko barang bekas. Nah, terus ini di bawah lagi ada tampilkan opsi lainnya. Ini ada deskripsi dan alamat bisnisnya. Nah, deskripsi maksudnya adalah apa sih sebenarnya tokonya ini? Deskripsi secara singkat saja. Saya mau menuliskan toko barang bekas anak kos Jogja Jakarta. Ya. Nah, untuk alamat bisnisnya bisa ditulis di mana bisnisnya beroperasi. Kalau saya pilih alamat kosan saya. Jadi Jalan Pandega Siwi. Ya, lanjutkan. Nah, ini kita diberi sebuah pilihan oleh WhatsApp Business untuk melengkapi dari alamatnya. Saya merasa ini alamatnya benar, jadi saya perbarui dan kita langsung masuk ke proses inisiasi. Selanjutnya ada sebuah tampilan. Jadi setelah inisiasi tadi ada tulisan lihat fitur bisnis, temukan dan setel semua fitur untuk bisnis Anda. Sudah ditunjukkan bahwa WhatsApp Business ini memang khusus untuk dibuat untuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis, dan tentu saja semua yang fitur-fitur yang tadi kita jelaskan akan mempermudah melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Nah, di sini ada keterangan profil bisnis, katalog, dan fitur perpesanan.
kita akan diberi pilihan untuk melihat langsung, menyeting ketiga fitur ini atau nanti saja. Nah, untuk kesempatan ini saya mau langsung lihat dan kita langsung setting. Lihat. Nah, saya mau melengkapi deskripsi dari toko saya. Bagaimana caranya? Tinggal klik, ada sebuah gambar seperti pensil di pojok kanan, klik. Nah, di sini ada keterangan lengkapnya. Nah, ini saya sudah mengisi dari foto tadi, namanya, terus deskripsinya tadi, alamatnya, jenis tokonya yaitu toko barang bekas. Saya mau ngedit jam kerjanya, klik jam kerjanya. Nah, ini ada jadwal. Nah, ini kita diberi 3 pilihan, yaitu hanya buka pada jam-jam tertentu, selalu buka artinya 24 jam buka terus, atau hanya dengan janji temu. Kalau bisnis saya ini Little Store, saya mau membukanya setiap hari, yaitu hanya buka pada jam-jam tertentu. Klik. Nah, pertama-tama ini ada semua hari dari Minggu sampai Sabtu. Nah, bagaimana cara saya menambahkan jamnya? Tinggal dibuka ini, buka semua. Katakanlah saya mau membukanya tiap hari, kecuali hari Minggu tutup, jadi saya matikan ini. Nah, Senin sampai Sabtu. Terus katakanlah saya mau hari Sabtu bukanya jam 9, tutupnya sampai jam 3 sore saja. Jadi ini ada keterangan jam 9 sampai jam 18, artinya jam 6. Sedangkan saya mau inginnya sampai jam 3 sore saja. Berarti diklik, diganti ke 15. Oke. Ya. Kalau untuk hari yang lainnya seperti default atau settingan awalnya jam 9 sampai jam 6 sore, minggunya saya tutup. Ya, dah. Terus kembali lagi. Nah, jadi ini ada tandanya bahwa kita sudah mengisi dari hari Minggu terusannya tutup, Senin jam 9 sampai jam 6, dan Sabtunya jam 9 sampai jam 3 sore. Nah, ini ada email. Jadi bisa menambahkan email dari tokonya. Untuk kali ini saya mau menambahkan email saya. Mungkin konsumen mau menghubungi saya melalui email gitu. Saya tulis email saya. gmail.com. Nah, ini untuk situs. Jadi bila toko atau usaha bapak dan ibu punya sebuah situs web, itu bisa ditambahkan ke deskripsi profil dari WhatsApp Business. Nah, untuk kali ini saya lebih memilih untuk memasukkan alamat Facebook saya ke toko saya. Jadi saya ke Facebook. Saya mau mengcopy link dari profil Facebook saya. Saya ke profil, ada titik 3 ini, diklik. Nah, ini tautan profil Anda, salin tautan. Terus kembali lagi ke WhatsApp Business, klik, tempel. Ini ada double HTTPS-nya, tinggal hapus saja salah satu. Nah, terus klik simpan, perbaruan dan simpan. Ada satu hal yang perlu diperhatikan, jika klik ini akun bisnis dan nomornya akan diklik. Nah, ini ada tulisan WhatsApp belum mengkonfirmasi bahwa ini adalah sebuah bisnis. Jadi WhatsApp perlu mengkonfirmasi apakah ini adalah sebuah toko. Nah, untuk mendapatkan konfirmasi ini tinggal lakukan saja kegiatan bisnis seperti biasa pemasaran, itu pada waktunya akan juga dikonfirmasi oleh WhatsApp itu sendiri. Saya klik OK saja. Tadi kita sudah mencoba untuk melengkapi profil bisnis. Fitur yang kedua adalah fitur katalog. Ini merupakan fitur dari WhatsApp Business yang paling bagus, yaitu di mana kita bisa membuat katalog dari barang yang kita jual atau jasa yang kita jual, dan katalog tersebut dapat dikirimkan melalui WhatsApp Business ke konsumen. Jadi secara umum mungkin chat atau mengirim pesan mendeskripsikan barang yang kita jual atau jasa yang kita jual. Dengan fitur katalog ini kita bisa langsung saja kirim katalognya ke konsumen. Nah,
Kita langsung ke klik katalog, menampilkan produk dan layanan. Nah, ini ada keterangan manajer katalog, Lito Store. Ini ada deskripsinya, terus ada gambar profil saya di sini. Terus buat katalog, bagikan informasi ke pelanggan dan hemat ruang pada telepon Anda. Nah, ini tampilan awalnya, jadi kita langsung ke tambah item. Ya, untuk barang pertama saya mau menjual ini. Ini adalah sebuah mouse wireless, maksudnya wireless artinya tanpa kabel. Ya, tanpa kabel. Ini merupakan mouse saya yang bekas, yang dulu pernah saya pakai, baru saya pakai 1 bulanan gitu. Saya sudah beli yang dan saya ingin menjualnya. Jadi saya masukkan mouse ini, foto, deskripsinya, harganya, namanya ke dalam katalog. Nah, pertama nama itemnya. Nama itemnya saya mau kasih nama mouse. Mouse dalam bahasa Indonesia KBBI artinya ketikus. Ya. Wireless Logitech M170. Ya, untuk harganya saya kirakan 80.000. Nah, terus tambah gambar. Nah, sebelumnya saya sudah memfoto mouse saya ini, jadi saya menambahkannya di galeri. Saya pilih download. Ini ada foto dari mouse yang sudah saya foto sebelumnya. Saya pilih OK. Nah, jadi dalam satu katalog ini berisi 1 barang, dan kita bisa menambahkan hingga 10 foto dari 1 barang tersebut. Jadi kalaupun nanti suatu barang perlu foto yang banyak, perlu deskripsi yang banyak, bisa ditambahkan di sini. Nah, terus ada keterangan tambah bidang. Ketika kita mengklik tambah bidang, akan muncul 3 buah isian, deskripsi, tautan, dan kode item. Nah, untuk deskripsinya kita bisa mengisinya selengkap mungkin. Jadi ketika kita memberikan katalognya ke pelanggan atau konsumen, pelanggan tidak perlu tanya-tanya lagi, tinggal baca deskripsinya dan lengkap, dan pelanggan pun mengerti. Kita tinggal ya kirim saja katalognya gitu. Nah, untuk deskripsinya saya mau tulis baru dipakai 1 bulan. Ya, saya pikir katakan gitu ya. Terus saya tulis lagi di deskripsinya, saya sebelumnya sudah menyertakan informasi dari ketikus ini, mouse-nya ini, dari spesifikasinya. Saya klik di papan klip. Nah, ini ada. Nah, ini. Jadi ini deskripsinya. Saya ambil dari website resminya saja gitu. Tinggal jadi baru dipakai 1 bulan, terus ini deskripsinya, terus tahu. Ya, saya pikir ini udah cukup ya untuk melengkapi semuanya gitu untuk deskripsinya. Nah, ini ada fitur tautan. Tadi kan bisa menyematkan tautan di profil yang tadi saya pilih ke akun Facebook saya. Nah, untuk yang barang ini kita juga bisa menambahkan tautan, seperti katakanlah video dari YouTube di mana ada review dari barang ini, ataupun ke website. Untuk kali ini saya pikir saya tidak usah isi. Untuk kode itemnya ini dari kita yang punya usahanya ingin memberikan kode apa gitu. Saya pilih A1 karena ini barang pertama. Ataupun memang barang yang Bapak dan Ibu jual memiliki kode khusus, katakanlah seperti ukuran apa kayak gitu, atau kode-kode khusus bisa diisi, ya diisi di sini. Saya pikir saya tulis A1 saja gitu. Ya. Terus saya simpan, menyimpan. Nah, disimpan. Ya, jadi di sini ada sebuah icon atau gambar seperti jam. Nah, ini tandanya sistem bahasa bisnis akan
mereview sebentar dari barang katalognya ini untuk diverifikasi. Biasanya ini butuh waktu yang singkat saja, dan ini metode yang sama digunakan pada Facebook Marketplace. Klik. Nah, tadi klik. Ini ada gambarnya, di scroll ke kanan. Ini kan kita hanya menyertakan 3 untuk yang ini. Terus ini ada nama barangnya, ini ada harganya, nah ini ada deskripsinya. Jadi deskripsi bisa diisi banyak. Terus ini ada kodenya. Kalaupun kita nanti menambahkan tautan, nanti ada di atas kodenya ini. Ya, udah. Nah, tadi kan gambar icon jamnya sudah hilang, berarti artinya sudah terverifikasi untuk katalog ini. Terus selanjutnya saya mau menambahkan satu lagi barang, yaitu botol A5 Memo. Ya. Jadi kalau mau menambahkan, klik tambah ini di pojok kanan bawah, klik tambah, terus nama itemnya botol minum A5 Memo. Saya ingin harganya yang murah saja, 10.000 katakanlah ya. Terus gambarnya, saya sebelumnya juga sudah memfoto ini. Jadi saya buka galeri, download, sini. Oke. Ya, tambah bidangnya, deskripsinya. Saya pikir masih baru. Hanya plastik. Ya. Untuk deskripsinya saya tulis masih baru. Ya. Terus saya enter paragraf lagi. Saya sudah menyiapkan untuk deskripsinya juga di papen clip sebelumnya. Ini ada. Ada deskripsinya. Ini saya ambil di situs resminya gitu. Terus tautannya saya tidak usah isi, kodenya tadi saya A1, saya mau A2. Terus simpan. Jadi udah nambah. Nah, ini ada keterangannya, item ini sedang ditinjau. Setelah disetujui, pelanggan akan dapat melihat di profil Anda. Nah, ini artinya sudah disetujui. Ini kodenya 2, ini deskripsinya masih baru. Terus botol minum A5 Memo. Ya. Terus bagaimana membagikan katalog ini? Ada 2 cara. Membagikan semua katalognya atau persatuan itemnya atau barangnya gitu. Nah, yang pertama-tama saya mau membagikan semua katalognya. Bagaimana caranya? Di sebelah kanan atas ini ada gambar rantai. Ya, seperti rantai, tapi sebenarnya ini gambar untuk link, untuk share link atau tautan alamat. Diklik. Ini saya mau share keseluruhan katalognya. Tuh. Nah, ini ada 2 pilihan. Kita bisa membagikannya melalui WhatsApp bisnis atau menyalin tautannya, menyalin linknya itu. Kalau kali ini saya mau membagikannya via WhatsApp bisnis. Jadi saya klik, saya mau membagikannya ke nomor saya yang lainnya. Nah, terus dikirim saja itu. Ya, sekarang kita coba klik. Nah, akan langsung menuju ke katalog keseluruhan. Jadi ketika nanti konsumen membuka, dia akan langsung ditujukan ke halaman ini. Nah, bagaimana kalau saya ingin share satu saja item? Katakanlah saya mau share barang mouse wireless Logitech ini. Jadi saya klik saja Logitech ini, barang ini salah satu yang ingin saya share. Nah, saya klik bagikan ini, terus kirim ke via WhatsApp bisnis, terus ke nomor saya yang selanjutnya tadi. Ya. Jadi ketika konsumen mengklik ini, dia akan langsung diarahkan ke
barang ini. Atau bisa juga dengan cara klik yang ini, teruskan item, terus kirimkan ke orang yang mau dikirimkan. Nah, perbedaannya adalah tampilan ininya. Kalau yang dua di atas ini, perbedaannya adalah tautannya di copy dan ini bisa digunakan ke platform lain. Katakanlah saya mau share ke Facebook ataupun yang lainnya, Facebook, Instagram, dan yang lainnya. Saya ini kopinya universal, yang ini yang secara universal. Ya, kalau yang bawah ini khusus tampilan untuk di WhatsApp bisnisnya, yaitu teruskan melalui WhatsApp bisnis. Lihat, nah ini. Terus kita kembali lagi manajer katalog. Nah, katakanlah saya mau mengedit atau memperbarui barang saya. Nah, bagaimana caranya? Saya tinggal klik saja. Ini untuk menghapus. Katakanlah ini saya sudah tidak menjual lagi, bisa dihapus. Ini bisa diklik lama atau klik ini. Terus ada titik 3 ini, klik hapus. Ini untuk menghapus. Atau dengan klik kanan ini ada gambar pensil ini, diklik. Nah, ini adalah menu tadi ngedit yang di awal tadi. Katakanlah saya mau memperbarui Logitech, harusnya ada H-nya. Nah, ini. Ataupun saya mau menambahkan tautan, terus sepertinya tidak usah kali ini, terus simpan. Nah, disimpan. Setiap kita memperbarui, nanti akan direview oleh sistemnya. Tuh. Nah, ini untuk katalognya. Kita sudah mencoba fitur katalog. Selanjutnya fitur perpesanan, yaitu fitur ketiga yang tadi saya sebutkan, fitur pesan di luar kerja. Di sini ada keterangannya, membalas pesan secara otomatis di luar jam kerja. Tadi di profil bisnis atau profil tokonya kita sudah mengisi jam kerja. Nah, ini maksudnya nanti WhatsApp bisnis akan secara otomatis mengirimkan pesan bila ada konsumen yang mengirim di luar jam kerja. Nah, di sini kita bisa mengedit apa sih yang pesan yang mau dikirimkan oleh WhatsApp bisnis. Jadi kita klik pesan di luar jam kerja ini, terus ini tandanya pesan ini masih mati, fitur ini masih mati. Kita bisa menonaktifkan atau mengaktifkan. Untuk mengaktifkannya tinggal klik ini. Nah, dia berganti namanya, switchnya, tombolnya. Nah, ini tandanya sudah menyala. Nah, ini terus cara mengeditnya di sini di pesan di luar jam kerja. Nah, ada tombol pensilnya, klik. Nah, ini merupakan stok atau pesan yang sudah diberikan WhatsApp bisnis secara defaultnya atau secara awalannya gitu. Kita bisa menggantinya atau menambahkannya. Kalau kali ini saya mau mencoba menambahkannya, jadi saya tuliskan saja terima kasih dengan emoticon ini. Terus ketik OK. Ini ada keterangan jadwalnya, selalu kirim jadwal khusus di luar jam kerja. Saya pikir saya mau ke di luar jam kerja atau jadwal khusus. Ini ada jam-jamnya atau selalu kirim. Saya mau milih di luar jam kerja saja. Jadi di luar jam-jam kerja yang saya sudah setting di sebelumnya, yaitu jam 6 sore sampai jam 9 pagi. Untuk penerimanya bisa disetting juga ke semua orang yang tidak ada di buku alamat, semua orang kecuali hanya kirim ke ini. Ini seperti settingan privasi dari WhatsApp, saya pikir ke semua orang saja gitu. Terus jangan lupa diklik kanan ini simpan. Ini ada klik 3 juga, buang perubahan, jadi membuang semua yang sudah setting. Saya pikir tidak, saya klik simpan. Ya. Jadi itu fitur yang ketiga dari pesan di luar jam kerja. Selanjutnya fitur keempat yaitu fitur salam otomatis. Di sini ada keterangannya, menyambut pelanggan baru secara otomatis. Jadi jika ada konsumen yang mengirim pesan atau chat ke kita baru pertama kali, akan mendapat pesan ini secara otomatis. Jadi seperti salam sapaan gitu yang dikirim secara otomatis oleh WhatsApp bisnis.
Ini ada keterangan menyambut pelanggan baru secara otomatis. Klik. Nah, sama seperti tadi, ada keterangannya ingin mengaktifkannya atau tidak. Untuk ini kita aktifkan saja. Jadi klik ini. Nah, di sini ada keterangan menyapa pelanggan saat mereka mengirim pesan kepada Anda untuk pertama kalinya atau setelah 14 hari tidak aktif. Jadi ada dua pilihan, yang baru pertama kali atau setelah 2 minggu tidak ada interaksi. Tentu saja pesan salam ini dan jawab di luar jam kerja sangat efektif sekali bila memang kita mendesain nomor ini didedikasikan khusus untuk berbisnis. Tuh. Nah, di sini kita udah menyalakannya. Terus ada mengeditnya. Ada gambar pena kecil ini kanan. Klik. Nah, ini mengedit pesannya ini. Nah, WhatsApp ini sudah menyediakan pesan otomatisnya, isi pesannya. Terima kasih telah menghubungi Little Store. Silakan beritahu apa yang dapat kami bantu. Ini mau edit. Katakanlah saya mau mengedit menambahkan emoticon saja. Saya pikir emoticon ya. Oke. Nah, ini juga kita bisa setting menerimanya siapa saja, semua orang yang tidak ada di buku alamat. Maksudnya yang tidak ada di kontak kita. Nah, itu. Saya pikir pilih itu aja. Karena katakanlah biar yang baru yang enggak kita belum ditambahkan kontak bisa lah, pasti dapat ini. Terus saya klik simpan. Ya, tadi itu fitur keempat yaitu fitur salam otomatis. Fitur kelima adalah fitur balas cepat, yaitu sebuah fitur dari WhatsApp di mana kita bisa menyimpan pesan-pesan khusus yang mungkin akan kita sering gunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Secara teknisnya fitur ini sama seperti fitur papan klip yang saya tadi gunakan, tapi ini khusus di WhatsApp Business penggunaannya. Ini ada keterangannya, balas cepat, menggunakan kembali pesan yang sering dikirim. Kita klik. Di sini WhatsApp Business sudah memberikan satu pesan balas cepatnya, yaitu terima kasih. Nah, ini judulnya terima kasih. Terus terima kasih isinya. Terima kasih atas bisnis Anda, kami harap dapat bekerja sama dengan Anda. Nah, katakanlah saya mau mengedit terima kasih ini, saya klik. Nah, di sini ada keterangannya. Saya mau tambah emoticon lagi saja. Dan ya. Nah, ini isi pesannya. Terus ini pintasannya, jadi judulnya. Tadi kan saya sudah bilang terima kasih, ini pintasannya terima kasih. Saya klik simpan. Ya. Nah, ataupun saya mau menambahkan lagi pesan, saya klik tambah ini dan di pojok kanan bawah ini saya tambahkan. Nah, isi pesannya mau isi pesan apa? Saya pikir produk yang tersedia. Karena satu. Ataupun ibu dan bapak bisa menggunakan pesan yang lainnya atau jenis pesan lainnya yang nanti akan sering digunakan oleh bapak dan ibu. Saya pilih pintasannya mau apa, saya tulis list lengkap, saya klik simpan. Nah, kita sudah punya pesan balas cepat, yaitu terima kasih sama list lengkap. Pertanyaannya, bagaimana cara menggunakannya? Sebelumnya, jikapun ingin mengedit, tinggal diklik saja, terus simpan, ataupun mau menghapusnya, tinggal diklik pelama, terus ada gambar tong sampah ini. Kita bikin batal. Nah, bagaimana menggunakannya? Bagaimana menggunakan pesan balas cepat ini? Nah, kita ke chat. Oh, di sini ada cadangan Google Drive. Ini cadangan ya seperti WhatsApp pada umumnya, saya pikir dan pernah terus selesai. Ya, saya mau balik lagi ke embed, chattingan embed. Saya mau menggunakan pesan tersebut. Caranya yaitu dengan klik tulis garis miring ini, ya garis miring. Nanti akan muncul sebuah menu di atas tempat ketikan
ya tempat kita mengetik dengan tulisan balas cepat. Ini ada 2, terima kasih sama list lengkap. Tadi kan kita udah mengisi 2 kan ya. Saya pikir saya mau mengirimkan yang list lengkap. Jadi tinggal klik. Nah, dia akan langsung memberikan kita tulisan yang tadi sudah diedit. Itu. Ya tentu saja ini fitur ini akan sangat berguna jika tadi tulisannya banyak sekali dan hal yang mendetail ataupun yang sulit kita hafalkan. Ya. Terus saya kirim. Ya. Jadi itu untuk fitur balas cepat. Fitur yang keenam adalah fitur label. Jadi di sini kita bisa melabelin pesan atau orang-orang dan label tersebut ada keterangannya itu. Jadi kita langsung saja kembali. Terus kembali ke menu fitur bisnis di titik 3 ini, fitur bisnis. Terus ke label. Di sini ada keterangannya mengelola chat dan pelanggan. Klik. Nah, di sini WhatsApp Business sudah memberikan 5 label atau dengan keterangan secara otomatis atau secara defaultnya. Ada pelanggan baru, pesanan baru, menunggu pembayaran, telah membayar, pesanan selesai. Jadi fitur label ini tentu saja akan sangat membantu untuk bisnis-bisnis dengan basis chat. Jadi fitur label ini akan sangat membantu sekali untuk mengelola dalam melakukan bisnis. Perlu sekali banyak berhubungan dengan orang dan kita perlu melabel apakah orang ini sudah membeli atau ini belum membeli, atau ini tinggal menunggu pembayaran atau ini udah selesai bayar ya gitu. Di sini ada tulisannya 0 item di semua labelnya. Itu tandanya belum ada yang kita labelin. ya gitu. Nah, karena saya mau menambah label lagi. Ini bisa ada diklik bawah ini, tambah. Nah, ini ada label baru, dituliskan saja labelnya. Nama labelnya apa? Kita tulis mahasiswa. Oke. Nah, maksud saya membuat label mahasiswa ini untuk melabelin orang yang mau membeli apakah dia mahasiswa atau tidak. Nah, untuk mengedit labelnya bisa diklik ini, klik lagi, terus ada titik 3 di sebelah kanan atas ini. Nah, ini ada tulisan edit label, namanya tadi saya tambah emoticon ya. Nih, terus ini warnanya mau apa? Saya tambah warna terus oke. Nah, labelnya berganti dan namanya juga. Ini ada pilih warna yang tadi yang kita udah pilih. Terus ada hapus label kalaupun mau enggak. Terus ada kirim pesan ke pelanggan. Selanjutnya kita perlu melabeli chat orang tersebut ya. Ini saya kembali lagi ke menu awal. Karena saya mau melabelin update nomor kontak saya ini. Saya klik. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada di atas hampir tengah ini ada label chat, labeli chat. Saya klik. Nah, tadi akan muncul sebuah tampilan labeli chat. Nah, ini ada pelanggan baru, pesanan baru, dan mahasiswa. Di sini kita bisa memilih lebih dari satu label karena saya mau pilih update sebagai dia mahasiswa, ya saya sendiri. Terus pelanggan baru. Atau nambah label di sini pun juga bisa. Ini ada tulisannya. Saya klik simpan. Nah, di sini ada keterangan. Jadi tandanya di sini ada keterangannya, ada labelnya ini. Nah, selanjutnya kita menuju ke label lagi, ke fitur bisnis, label. Nah, di sini akan tambah ada 1 item. Artinya di label tersebut ada 1 orang. Nah, kita buka ya. Ini ada 1 orang. Ini keterangan 1 item. Saya ingin menambahkan 1 kontak lagi untuk masuk di label yang sama juga. Saya kembali lagi ke menu ini. Saya mau cari tekan kontaknya. Ini. Terus bisa diklik kanan ini, ada tulisannya label chat, pelanggan baru, mahasiswanya tidak. Nah, 1 label ditambahkan. Terus kembali lagi ke fitur bisnis, ke label. Di sini ada pelanggan baru. Fungsi label ini yang paling bagus adalah di mana setiap orang yang kita labelin, kita bisa mengirim pesan broadcasting atau pesan ke seluruh pelanggan yang ada di label tersebut, tapi berbeda dengan grup. Itu. Katakanlah saya mau mengirim di pelanggan baru ini ucapan terima kasih atau apa gitu.
Diklik titik 3 ini ada kirim pesan ke pelanggan. Nah, di sini ada 2. Oh ya, di sini keterangannya harus setidaknya ada 2 kontak yang harus dipilih. Saya klik ini, terus gitu. Nah, nanti akan muncul sebuah menu pesan baru. Di sini ada gambar seperti megafon, toa ya, kalau namanya. Di sana pelanggan baru dan di sini ada daftarnya update. Saya nanti diklik. Nah, ini seperti grup, tapi bukan grup. Ya, tampilannya dasarnya grup. Ini ada tulisannya hapus daftar siaran. Jadi ini pesan siaran gitu, broadcasting. Ini ada labelnya. Terus ini juga bisa menambah orang-orang lagi. Nah, keuntungannya adalah jadi orang-orang yang kita tambahkan di label ini, kita bisa kirimkan satu pesan yang sama tanpa perlu mengetik satu-satu ke setiap orangnya gitu loh. Jadi kita tinggal ketik saja satu kali pesan, nanti akan terkirim ke semuanya gitu. Saya mau klik, saya mau kirim pesan yang terima kasih, terus dikirim. Ya udah dikirim ya. Nah, kita kembali lagi di sini, balik ke menu awal. Nah, nanti akan muncul sebuah chat yang bertuliskan pelanggan baru, yang jika kita klik akan kembali lagi ke tampilan tadi ya, tampilan siaran, dan kita juga bisa melihatnya di kontak saya ini, kontak yang udah saya chatting. Nah, jadi perbedaannya, jika di pelanggan baru kita hanya melihat ini, nah, kita juga bisa melihatnya di kontak yang kita kirimin. Nah, ini bedanya adalah di sini ada icon siaran tadi, itu yang artinya tandanya pesan ini pesan siaran. Gitu. Tentu saja label ini akan sangat bermanfaat sekali untuk memanajemen banyak sekali pesan, banyak sekali pelanggan, ataupun kita pengen menandain apakah ini sudah memesan atau ini sudah membayar, apa pesanannya selesai, seperti itu ke banyak orang yaitu. Dan juga pesan siarannya pun juga sangat bermanfaat untuk memberikan informasi-informasi, dan jika ada perubahan-perubahan atau dan lain sebagainya. Nah, ini untuk fitur label. Fitur yang ketujuh dan fitur yang terakhir adalah fitur tautan pendek, di mana kita bisa memberikan tautan pendek yang nanti kita share, bagikan ke orang lain, ke konsumen melalui media sosial yang lain juga bisa, ataupun juga WhatsApp, di mana ketika konsumen mengklik tautan tersebut, konsumen akan langsung diarahkan untuk menghubungi kita melalui WhatsApp. Nah, kita klik lagi titik 3 ini, fitur bisnis, dan ada yang paling bawah tautan pendek, mengundang untuk chat via tautan atau kode QR. Klik. Nah, ini kita sudah diberikan sebuah tautan pendek di atas ini. Kita klik, ada tautan disalin, jadi bisa di copy, langsung di paste, di copy, ditempel, dan ada bagikan tautan. Ini kode. Di sini ada 2 metode, yaitu melalui tulisan tautan atau kode QR. Tautan ini berisi tulisan seperti ini. Kalau kode QR seperti gambar ini. Yang gambarnya bisa dipindai dengan WhatsApp lainnya. Itu. Nah, saya ingin yang kode tulisan saja, yaitu kode ini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Simpelnya tinggal di copy paste saja ke orang. Ini tahan, terus tempel. Dimana orang tinggal klik ini, dia akan langsung terhubungkan. Nah, ini ada terusannya, lanjutkan ke chat. Nah, ini bila saya sendiri, lihat, bila saya sendiri, gitu. Lah, tentu saja tautan ini sangat akan berguna jika kita sebarkan ke media sosial lain. Nah, itu. Nah, untuk kesempatan kali ini saya mau membuat sebuah postingan Facebook di mana isinya barang saya ini, katalognya, dan tautannya. Kita langsung balik, klik
ke Facebook. Ini buat status baru, apa yang Anda pikirkan. Saya katakanlah mau menulis ya, dijual mouse wireless Logitech M170, ya ini M170. Nah, di sini saya mau menyertakan katalog dari mouse ini. Saya kembali lagi ke WhatsApp bisnis, fitur bisnis, ke katalog, terus mouse wireless ini yang gambar linknya ini, share linknya, terus saya klik salin tautan disalin, klik lagi ke sini, balik lagi, terus tempel. Wah, ini udah ada. Terus saya pengen tulis hubungin, yaitu kontak saya. Saya kembali lagi ke WhatsApp bisnis, ke tautan pendek, klik tautan disalin, terus tempel. Nah, ini ada keterangan WA ya, jadi ketika nanti ada konsumen atau pelanggan yang mengklik ini, ya langsung akan diarahkan untuk mengechat melalui WA ke kita. Pasti. Kita coba ya. Untuk yang katalognya tinggal diklik aja. Nah, dia akan Anda pilih WhatsApp bisnis. Nah, langsung ke sini. Sedangkan kalau ini yang hubungin, tinggal diklik aja. Nah, dia akan di sini lanjutkan ke chat ke WhatsApp bisnisnya. Ini tentu saja nomor dari Litho Store itu. Nah, itu. Ya, tadi adalah fitur tautannya, dan tentu saja tautan ini sangat berguna jika kita gunakan untuk cross platform, katakanlah punya Line ataupun Instagram, Facebook gitu. Jadi pelanggan tidak menuliskan nomor kita, tinggal share link saja gitu. Jadi diklik, pelanggan pun langsung diarahkan untuk menghubungi kita melalui WhatsApp gitu. Ya, jadi itu fitur dari tautan pendek. Jadi kita sudah mendownload, men-setting hingga mencoba fitur-fitur dari WhatsApp bisnis. Seperti yang sudah saya singgung di awal video, WhatsApp bisnis merupakan WhatsApp biasa yang ditambahkan fitur-fitur bisnis. Makanya di sini ada tulisannya WhatsApp bisnis, dan ketika diklik titik 3 ada tulisan fitur bisnis. Fitur bisnis inilah yang tidak dimiliki WhatsApp biasanya. Namun WhatsApp bisnis juga tetap bisa melakukan fitur-fitur yang dimiliki oleh WhatsApp biasa seperti chatting, hingga membuat status ataupun melakukan panggilan. Jadi seperti hanya tambahnya, tidak ada pengurangan sama sekali dalam fitur dan statusnya. Sekian video tentang pengenalan akun sosial media untuk kepentingan bisnis. Semoga video ini bermanfaat, terutama bagi bapak dan ibu yang ingin mengembangkan usahanya ke online atau mendigitalisasi usahanya menggunakan WhatsApp bisnis. Terima kasih dan atur sembah nuwun.